Aduh, hmm, ngantuk. Rekaman jam 1 dini hari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasa di channel Pasal 2. Ini agak ke distract sama bahasan soal Zetsu kemarin yang agak molor juga. Jadi aku sampai hampir lupa mas gabu. Tapi ini karena ya ini bakal aku bisa bahas singkat karena memang highlight di episode 42 ini nggak terlalu banyak sih, cuma benar-benar cuma nyelesain apa yang sudah ada di episode 41 kemarin. Jadi ya mungkin langsung aja aku bahas lah. Kamar tergabung episode 32 lagi episode 42. Nah, mulai ngablu nih gara-gara ngantuk nih aku. Oke, langsung aku bahas aja biar lebih cepat selesai, lebih baik. Jadi ya melanjutkan dari kemarin yang perihal si Hanto yang dihipnotis oleh si kamerader Peter Gabum Marble Prekuki alias si zombie Kesosuga. Dia langsung nyerangnya bener-bener brutal, gak terkendali. Akhirnya si Hanto dia ke Gabu over mode diserang, ke Flam ala mode diserang. Bahkan ini belum apa-apa, baru satu episode si Flam ala mode kayak di nerf gak sih. Dan ya akhirnya sama si Soma mau gak mau dia harus berubah jadi Gabu over mode buat katakanlah nenangin si Hanto dulu gitu. Terus juga dibalas sama si laki yang langsung ngefinishing Hanto, dan akhirnya langsung Hantonya anensin dan akhirnya bisa diterangkan dan langsung dibawa ke tempat tinggal lagi ya ada si Hanto ini. Dan nyoba berbagai cara sampai ada momen di mana si Hanto itu sempat disiram air segelas sama si Lakia. Ini aja kan buat ngecek apakah si Hanto itu bisa disembuhin atau enggak dengan cara disiram air. Tapi ini bukannya sadar malah tambah ngamuk tuh si Hanto. Ternyata memang gini loh. Sepertinya kalau pengaruh hipnotisnya zombie Kesosuga ini sepertinya ya itu benar-benar mengaruhi semuanya. Bahkan si Soma waktu teriakin si Hanto ya kenapa menyerang kami ini aku lagi ya sama Soma. Si Hanto ya bilang dia iya aku tahu tapi tujuanku adalah mengalahkan kalian ini jadi kayak benar-benar sudah ke hipnotisnya benar-benar saking kuatnya kali ya, makanya ya si Hanto itu bahkan dia kayak nggak bisa kenali teman-temannya lagi gara-gara hipnotisnya ini. Dan ya karena memang Hanto makin nggak terkendali dan takutnya si Hanto nyelakain diri sendiri, ya udah akhirnya si Lakia berubah jadi wujud Garandonya dia, terus nyuntik si Hanto pakai racunnya dia. Ini racun yang dulu dipakai sama si Lakia buat nyulik orang-orang buat jadi human press pas awal-awal Lakia muncul itu disuntikan ke si Hanto karena buat nenangin dia sementara, dan untungnya berhasil ya, meskipun katanya si Lakia itu karena racunnya nggak bertahan lama, jadi cuma efek sementara aja, tapi ya at least cukup lah waktunya buat mereka itu at least menenangkan si Hanto. Terus apa lagi, jadi ya singkatnya sih setelah Hanto berhasil ditangkap ya, sama Lakia kan ada pergi ke tempatnya Sakika buat ya diskusi soal ini, dan dia juga sekalian juga ngasih tahu kalau Hanto juga jadi korban di sini. Dan ya karena memang dan mereka itu juga si Soma juga akhirnya notice satu hal ya, kalau sepertinya kunci untuk menghentikan hipnotisnya zombie Kesosuga ini adalah dengan ngehancurin back magnumnya Kesosuga. Kan si zombie Kesosuga selalu bawa back magnum buat media hipnotisnya dia kan. Ya kayak aku bilang di bahasan sebelumnya tuh, korbannya ditembak pakai back magnum, terus si zombie Kesosuganya mengeluarkan kata-kata hipnotisnya dia, udah si korban yang ketembak tadi itu bakal ngelakuin apa yang sama persis dengan yang diomongin sama zombie Kesosuga. Jadi ya karena hal itu maka si Soma itu merasa kalau ya back magnumnya dari zombie Kesosuga ini kuncinya yang jadi kelemahannya. Jadi kalau back magnum dihancurin, ada harapan kalau para korbannya berhasil sadar semua. Tapi ini kayak gimana ya? Ini bahkan sampai hampir berapa lama ternyata para korban yang lainnya ini sebelum si Hanto kena ya, ternyata korban-korban sebelumnya juga masih belum pada pulih loh. Mulai dari yang itu yang ada bapak-bapak buka tutup pintu mobil, terus ada mbak-mbak yang duduk berdiri, terus ada si ibu-ibu yang ngelus kotak pos, sama ada si bapak-bapak mancing yang
ngebet banget makan batu, berarti mereka itu belum sembuh loh. Dan ini udah lewat hampir sehari kan bisa dibilang. Ini gimana nasibnya mereka itu? Jadi memang urgensinya lumayan gede juga di sini ya. Jadi ya di sini ya akhirnya karena memang melihat juga ternyata korban-korbannya juga belum pada sadar, akhirnya sih ya udah sih sama-sama lagi juga melanjutkan pencarian mereka kan, ya pencarian mereka soal Sobi Kesukaan ada di mana. Dan di sisi lain ya si Niaf ternyata masih punya niatan nih ya Pak, niatan untuk mengupgrade apa mengupgrade baik Magnum yang dipakai sama Sobeke Suzuka ya. Jadi ya diupgrade buat katanya buat eksperimen lebih lanjutnya lagi lah. Di mana sini langsung ditunjukin ya di mana si apa namanya? Si ini apa namanya? Si Sobeke Suzuka itu menghipnotis orang-orang buat pergi ke pantai Kazami namanya. Jadi ya biasanya kan sebelumnya kan dihipnotisnya kan secara random apa dihipnotis dengan perintah yang random kan. Nah ini perintahnya sama yaitu dihipnotis buat pergi ke pantai Kazami dan titik. Jadi kalimatnya nggak diberikan dia ngomong apa setelahnya, tapi feelingku ya ini kayaknya sih para korbannya diperintahin buat bundir sih jangan nih nggak tahu ya benar enggak, takutnya sih memang kayak gitu jadi kayak diperintahkan ke pantai terus buat ya ini sorry ya bunuh diri. Ini agak ngeri sih kalau memang kayak gitu beneran. Dan dari semua korban itu kan korbannya makin lama makin banyak kan. Bahkan waktu itu Sakika yang kebetulan dapat orderan ya, dapat orderan apa dari salah satu kenalannya buat ini buat nganterin anaknya pergi les. Kan ada kan waktu si Sakika selesai nganterin anak dari pelanggannya ke tempat lesnya kan dia juga lihat banyak orang-orang yang notabene kayak kelihatannya bukan orang yang saling kenal tapi kayak mereka jalan ke arah yang sama. Jadi kayak di sini si Sajika juga jadi kakaknya adalah ulah dari Granito yang seperti dibilang sama Soma dan juga lagi ya. Dan waktu mau difoto kan ada waktu itu kan juga ada kemudian ada sosok berjubah juga yang ada di dekat situ kan. Nah waktu didekati sama si Sajika buat difoto ternyata si Ranggo dong. Jadi ternyata di sini si Ranggo itu juga ikut ngawasi dari kejauhan ya secara diam-diam. Ya kenapa dia bisa secara diam-diam ya karena kan si ini apa si Ranggo kan juga sama pihak antagonis kan udah dinyatakan mati kan jadi ya dia mungkin dia berusaha biar gerakannya itu nggak terlalu mencolok makanya dia kayak ngamatinya secara diam-diam kan dia udah langsung notice kalau ini adalah ulahnya si Nielf antara ulahnya si Nielf atau ini rencana dari si Presiden Boka si Ranggo kan sampai mikir kayak gitu di sini jadi udah gini ya makin banyak orang yang dihipnotis dan apesnya salah satu korbannya adalah Pak Masaru itu juga ikut kena loh di mana Pak Masaru baru jalan habis dari mana tiba-tiba dia kena hipnotisnya Sobeke Suzuka dan ya udah di sini juga akhirnya si Soma sama Lakian juga menyadari hal ini akhirnya langsung ngejar para korban ini kemana dan bener mereka pergi ke arah pantai dan udah sampai pantai udah bener-bener kakinya nyemplung ke laut mereka tetap jalan loh sampai coba ditahan sama si Soma dan Lakian juga nggak berhasil mereka tetap aja jalan. Jadi ya udah di sini karena memang mereka tuh kayak gak bisa dihentikan ya mau gak mau lakinya langsung berubah ke wujud Granitonya dia dan ya sama kayak yang dilakukan sama ke Hando dia nyuntikin para korban ini dengan racunnya dia biar ya mereka tuh bisa ditenangkan dulu lah. Jadi ya untungnya berhasil sih. Jadi para korbannya kena suntikan dari racunnya lagi ya mereka merasa bahagia dan akhirnya lemes dulu gitu. Jadi ya at least mereka aman lah untuk sekarang. Dan Ngatum lainnya kan juga akhirnya si Nielf kan merasa kayak eksperimennya udah dianggap berhasil dan dia akhirnya mau kabur kan dan tapi dicegat sama si Soma dan juga si Laki ya pas mau dilawan tiba-tiba si Peter Kabu Marble Breakuki langsung loncat ngadang mereka dan ya udah jadi pertarungan antara si ronde 2 antara si ini antara si Gabu Overmode sama Gabu Master Mode sama Flam ala mode lawan Peter Kabu Marble Breakuki dan di sini juga akhirnya muncul untuk pertama kalinya wujud Granito utuh dari si Nief dan wow wujudnya menurutku keren sih pakai sekuens perubahannya di mana si Nief itu kayak melumuri jalanan daerah sekitarnya dengan cairan asamnya dia terus dia jalan santai di atasnya dan langsung ngecabut mimiknya dari mimik device-nya dia dan langsung muncul wujud Granito utuhnya si Nief dan keren sih emang bahkan menurutku bisa dibilang hampir sama kerennya dengan wujud Granito utuhnya si Ranggo dan senjatanya juga unik sih dia
senjatanya berupa busur kan, tapi anak panahnya itu kayak dari cairan asam yang dikeluarkan dari tubuh dia yang dikeraskan. Jadi kayak cairan asam dikeraskan terus jadi anak panah, dan itu benar-benar kayak efektif buat ngelawan Somar dan juga lagi ya loh. Jadi ya lagi ya di nerf di sini. Karena tembakan panahnya si Niel beberapa kali langsung kewalahan dia. Aduh. Kayak agak gimana gitu ya, kayak ini kayak benar-benar kayak si Kamen Rider Flam ala mode-mode kayak dipaksa banget buat di nerf di sini. Terus juga di sisi lain kan juga akhirnya kan si Hanto tiba-tiba muncul kan. Dikiranya nih si Hanto masih dalam pengaruh hipnotis kan, jadi kayak dia tuh diikat sadar dan akhirnya langsung kabur terus dia mau nyerang Soma sekali lagi ya. Ternyata dia langsung berubah jadi Valen Frappe Custom dan langsung ngerjain Nielf. Jadi Nielfnya nggak siap, langsung jatuh dia gara-gara disundul sama si Valen Frappe Custom. Dan ternyata memang dan ini terbukti si Hanto berhasil lepas dari pengaruh hipnotisnya zombie Keisuzuka dengan caranya sendiri. Jadi nggak ada yang bantu. Dia benar-benar lepas sendiri gitu, benar-benar berhasil lolos sendiri si Hanto ini. Jadi ya memang cukup unik sih di mana terjadi kayak konflik batin bisa dibilang di dalam dirinya Hanto. Jadi ada kayak sisi gelapnya dia yang notabene kayak terus-terusan ngehasut si Hanto buat nyerang nyerang Gabu sama Flam. Terus nggak ada sisi baik, sisi terangnya yang notabene itu kayak mengingatkan si Hanto perihal tujuannya dia bertarung itu buat apa. Jadi kayak ngasih motivasi lah bisa dibilang. Jadi kayak satu neken terus, satu itu kayak ngasih motivasi, dan akhirnya ini juga cukup epic sih, di mana ada bagian kayak flashback perjalanan katanya Hanto dari awal serial sampai sekarang itu diperhatiin di sana, dan ini tiba di satu titik di mana akhirnya si Hanto berhasil lepas dari pengaruh hipnotisnya kayak zombie Keisuzuka. Benar-benar lepas sendiri loh dia, nggak ada yang bantu. Jadi emang bahkan sama laki juga juga bisa dibilang kagum loh sama Hanto yang bisa lepas dengan cara sendiri. Dan ya udah akhirnya di sini si sama laki bisa fokus nyerang si Bitter Gabu Marble Break Cookie, sementara si Hanto ngedistraksi Niel biar Niel itu bisa teralihkan perhatiannya. Ya meskipun ya dari pertarungannya sebenarnya kalau dikomparasikan ya wujud Granada Urunya si Niel sama Hanto yang dalam wujud Valen Frappe Custom jelas ya jauh sih. Jadi ya memang wujud Granada Urunya si Niel itu masih lebih unggul dari si Valen Frappe Custom. Cuma ya di sini at least ya si Hanto bisa ngehadang dikit lah sembari si sama laki itu bertarung lawan si Bitter Gabu Marble Break Cookie. Dan di sini langsung epic sih, di mana si Soma berubah jadi Gabu over mode dan langsung ngetonjok si Bitter Gabu Marble Break Cookie sampai armornya itu merotol. Armornya langsung rontok. Jadi aku cukup kaget, ternyata armornya si Bitter Gabu itu bisa hancur juga ya kalau misalkan ada damage tertentu, meskipun ya mungkin dari segi durability ya dia tetap lebih kuat dari Gabu yang biasa ya. Jadi memang butuh serangannya notabene damage-nya sekuat Gabu over mode ya sebelum akhirnya si armornya bisa hancur. Jadi ya si Bitter Gabu Marble Break Cookie yang notabene armornya udah bocor udah merotol sana sini langsung ditutup dengan finishingnya dengan puding tempesnya si Flam ala mode dan udah kalah. Zombie Keisuzukanya hancur, terus juga Baik Madum sebelum sempat dilempar sama si Bitter Gabu juga berhasil dihancurkan sama si Flam lewat tembakan Flamebreaker tembakan Prisa menggunakan Flamebreaker-nya dia, dan udah si Nielfnya juga langsung pergi sih. Tapi ada satu momen di mana si Nielfnya sempat agak sedikit bisa dibilang kayak cukup tertarik ya pas dia tahu kalau power up-nya si Lakia itu tercipta berasal dari dari Goji Zone-nya si Soma. Jadi kayak dia bilang kuncinya ternyata adalah Gabu ya. Dia bilang kayak gitu loh. Apakah mungkin di sini kayak si Nielf itu kayak dapat hint kali ya buat mungkin untuk meneruskan penelitiannya dia ke tahap berikutnya. Kayak sih gitu sih kalau aku lihat. Dan bicara soal Keisuzuka ya, ini juga dibarengi sama aktornya si Keisuzuka itu Shintaro Asanuma ya, yang juga di balik layar jika dia dapat karangan bunga yang menandakan kalau perannya dia sebagai Keisuzuka udah berakhir di sini. Jadi ya udah
bye-bye Kenzosuke di sini. Dan setelah pertarungan ini juga ada juga bersama dengan itu juga kan semua warga yang terhipnotis sama zombie Kenzosuke beneran berhasil balik normal lagi kan. Dan ada beberapa dari mereka sempat ngelihat pertarungan trio Gabu lawan Niel sama Peter Gabu. Ya, dan mereka awal-awal cukup takut ya pas melihat wujudnya si trio Gabu ini. Jadi mereka kayak ngira itu mereka itu monster, tapi ya akhirnya di sini Sachika juga langsung datang buat ya meluruskan ini kalau mereka itu adalah para Kamen Rider yang berpihak pada manusia. Jadi langsung diluruskan kesalahpahamannya lah ini di sini. Dan Pak Masaru yang notabene juga ikut di sana, dia langsung notice soal Kamen Rider ini dan sesampai dia di rumah, dia langsung bukan di rumah, sesampai dia di tokonya dia langsung ngecek di sosmed, dia ngecek di internet perihal apa berita apapun yang ada hubungan sama para Kamen Rider ini. Jadi dia kayak nyari sendiri tuh informasi soal ini dan dia dapat info dari sebuah apa namanya sebuah postingan perihal Granyoto yang katanya sudah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, kata-kata lebih dari 20 tahun yang lalu ini yang notabene langsung dinotis sama si Pak Masaru. Dia langsung merasa kalau kasus kejadian di mana adiknya itu hilang 20 tahun yang lalu ada hubungannya sama ini. Ya, memang kenyataannya bener kayak gitu sih kan. Adiknya si Pak Masaru kan adalah ibunya Soma kan. Jadi ya memang benar ibunya Soma diculik sama Granyoto. Cuma di sini kan memang Pak Masaru belum menawarkan hal ini kan. Makanya dia cuma menduga-duga. Cuma ya kalau bagi kita ada nonton ya duganya Pak Masaru ini bener adanya. Dan dan juga ada momen di mana si Sachika sempat kaget ya waktu dia ngelihat wujud Granyoto utuhnya si Laki ya. Ini nggak tahu sih bakal nanti ada sedikit konflik atau gimana, tapi ya feelingku mengingat semua karakternya utama di Gabu ini bisa dibilang penggambaran karakternya dewasa banget ya. Maksudnya dewasa secara pemikiran dan juga dewasa secara pola pikir dan juga mindsetnya mereka. Jadi ya dewasa secara pola pikir sih harusnya nggak akan ada konflik yang gimana banget sih feelingku ya. Setelah si Sachika tahu soal Laki yang soal wujud Granyoto-nya si Laki ya. Dan balik lagi ke si Soma dan juga Hanto ya di sini akhirnya sama si Hanto dijelaskan pelan-pelan ya perihal hasil penelusurannya dia selama ini. Bahkan sampai ke info yang dia dapatkan dari Pak Masaru semuanya dijabarkan ke Soma secara pelan-pelan. Jadi perihal foto dari adiknya Pak Masaru yang sudah fix dikonfirmasi itu adalah foto ibunya Soma. Dan juga perihal fakta kalau Inoue Masaru alias pemilik toko kue Hidamari langganannya Soma adalah pamannya dia sendiri. Dan ya episode ini ditutup dengan ekspresi kagetnya Soma yang mengetahui fakta ini karena ya gimana gak kaget kalau ini pemilik dari toko langganannya dia kan adalah pamannya sendiri yang dia sendiri bahkan baru tahu ya wajar dia kaget dong di sini. Jadi ya mungkin kayaknya itu aja sih bahasanya dan kalau di preview cuma ada ya itu 4 bahasa ya di sini. Jadi pria Soma yang katanya yang di sini kayak berhasil membuat Gojiso baru yang Gojiso mirip sama punyanya si Laki ya. Katanya sini kan kata namanya apa tapi ini karena dari list DX-nya namanya tuh kalau nggak salah DX Rider Gojiso Special Set Cup Set Gojiso Version. Jadi ya di situ ada total ada 4 Gojiso yang notabene itu Gojiso buat Kamen Rider Flam semuanya itu. Jadi ada 2 ya, ada 4 ya masing-masing ada Puding sama Puru Jelly yang Lakia version sama 2 ini Puding dan Puru Jelly tapi Soma version. Di sini kan ada yang Gojiso yang muncul dari gabungnya Soma kan Gojiso yang warna hijau kan. Nah aku pas coba ngecek lagi ternyata itu namanya Puru Jelly juga. Jadi kayak bisa dibilang ini adalah Puru Jelly Gojiso tapi yang versi yang keluar dari gabungnya Soma, bukan artificial Gojiso buatannya Niel. Jadi benar-benar ini Gojiso baru yang keluar dari gabungnya Soma. Katanya gitu ya. Gak tahu sih bakal penerapannya kayak gimana. Apakah mungkin bakal ngasihkan form baru buat lagi atau mungkin ya cuma sekedar ganti Gojiso aja atau gimana buat Gojiso untuk finishnya atau gimana nggak tahu sih aku. Cuma itu kayak mungkin sekalian buat promosi jualan itemnya kali ya. Yang kedua ada bagian di mana ini Boka akhirnya turun tangan, dia langsung pergi ke dunia manusia dan bahkan langsung ke dalam wujud manusia dia.
Dan selanjutnya ada perihal ini apa? Perihal Soma sama Hanto yang bertarung melawan Boka sama para pengawalnya, di mana sini Soma jadi King Form dan juga gabung King Form, dan juga si Hanto jadi Final Frappe Custom. Terus ada satu lagi ini ya, apa, yaitu soal Jeep yang kembali berubah jadi Bitter Gabu bagi stick, dan sepertinya dia lagi training ya, lagi menjalani latihan dengan bertarung melawan beberapa agent yang seperti itu agentnya Nialf. Jadi kayak bertarung buat katakanlah kayak memperkuat dirinya dia sih. Kayaknya sih gitu ya. Coba nggak tahu sih bakal gimana ntar. Jadi pakai ini sih Bitter Gabu bagi stick bakal comeback di episode berikutnya. Kayaknya cuma gitu aja sih ya. Jadi emang benar-benar nggak ada yang terlalu banyak yang dibahas. Jadi benar-benar cuma menyelesaikan apa yang sudah ada di episode 41 kemarin. Jadi ya hampir nggak ada fakta baru, nggak ada hal baru apa lagi. Cuma soal kelanjutan perihal Soma akhirnya tahu soal Pamasaru adalah pamannya dia. Terus dikasih apa? Zombie Suzuka alias Bitter Gabu Marble Break Cookie yang akhirnya berhasil kalah. Udah itu doang. Dan perihal Ranggo sih nggak tahu ya ini kayak gimana. Tapi aku juga penasaran sih apa namanya gerak-geriknya Ranggo nanti bakal kayak gimana gitu loh. Apakah bisa dibilang kan dia juga nggak di sisi di sisi antagonis, tapi juga nggak di sisi protagonisnya, apa nggak di sisi protagonis tapi juga nggak di sisi antagonisnya dia. Jadi kayak benar-benar di tengah-tengah gitu loh. Ini kalau misalnya coba cocok logika garapannya Buju Kokomoro sebelumnya ya, mungkin ini menurutku pribadi penempatannya Ranggo sekarang itu kurang lebih itu mirip kayak karakter Topeng Besi kalau di Bima X. Kalau yang udah nonton Bima X, saya masih tahu kan di mana si Topeng Besi itu kayak bikin kubunya dia sendiri gitu sejak dia dibagaikan lagi sama Rexor. Di mana ya dia itu benar-benar karena dia itu sudah merasa dendam karena merasa dikhianati sama kubunya Black Lord. Makanya dia bikin kubunya dia sendiri dengan cara itu dia mencuri beberapa pasukan kranionya dari pihak Black Lord. Terus jika dia menghidupkan 2 dari 4 anggota Shadowcrasis, yaitu si Karax dan juga Sakros untuk jadi anak buahnya dia. Jadi ya dia itu kayak ngelawan para satria iya, tapi ngelawan Black Lord juga iya. Jadi ya dia nggak masih tetap di sisi musuh, tapi juga memusuhi musuh utamanya gitu. Mungkin nggak sih kalau nanti Ranggo kemungkinan bakal jadi kayak Topeng Besi di Bima X. Jadi ya dia benar-benar ngelawan 2 kubu ini sekaligus. Jadi kubunya Soma dilawan, kubunya Boka juga dilawan gitu. Ini kalau aku lihat sih kayaknya Ranggo ada potensi buat di posisi itu juga sih, posisinya sama kayak Topeng Besi di Bima X tadi. Ini menurutku pribadi loh ya. Kayaknya tapi ya udah mungkin gitu aja sih bahasanya ya. Jadi aku nggak bisa bahas banyak-banyak juga sih. Dan perihal info soal Zetsu ya, aku kemarin kan udah sempat bahas sedikit soal first reactionku soal teaser perdananya Kamar The Zetsu ya. Dan dengar-dengar sih katanya Kamar The Zetsu bakal ngasih update tambahan lagi nanti tanggal berapa, tanggal 13 Juli ya. Aku lupa tanggal berapa, 11 atau tanggal berapa ya. Pokoknya di akhir pekan inilah itu kalian bakal ada update tambahan soal Kamar The Zetsu. Jadi ya mungkin aku kan sempat bilang bakal bahas soal detail dari teasernya, akan ada juga beberapa detail soal belt sama beltnya si Zetsu Driver sama kalau di itemnya yang bernama Capsem itu. Mungkin kalau aku memang kalau sempet aku bakal bikin bahasan itu sekalian sama info-info baru yang bakal dirilis sama Toei nanti. Yang katanya bakal nge-reveal beberapa, ini aku sepertinya sih ada mereview beberapa nama variasi form dari Kamar The Zetsu nanti. Jadi ya mungkin aku bakal kalau memang memungkinkan dan sempat aku bakal bikin toko update sendiri buat itu. Jadi langsung aku bahas di sana semua, aku bablas semua di sana dan bakal jadi konten tersendiri intinya. Ya tapi nanti lihat dulu aja, aku nggak bisa janji ya. Jadi nanti lihat dulu aja. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa upload ya coba ya. Jadi ya kalian bisa mampir ke channelnya Akan Reza buat di sana karena Akan Reza udah bikin semuanya lengkap, jadi bisa dilihat di sana aja. Jadi karena sekian dulu video kali ini, like dan share video ini kalau kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan pembahasanku channel ini. Kalau ada yang mau dikoreksi atau mau tambahkan juga bisa tulis di kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sawernya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasnisa 412. Waktunya tidur, ngantuk aku.